Tenar Channel pada kesempatan ini. Sengaja saya memuat ulang video kampanye ini sebagai sejarah bagi saya dalam mengkampanyekan Pak Jokowi untuk menuju periode kedua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kunjungan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam setahun ini, Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat kehormatan di mana dengan beberapa keajaiban, terutama Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Pertama, Kabupaten Buton dalam hal ini Kesultanan Buton mendapat penghargaan di mana pada perayaan 17 Agustus 2022 Bapak Presiden Bapak Jokowi tampil dengan kebesaran pakaian adat Kesultanan Buton, di mana pakaian ini merupakan pakaian kebesaran Kesultanan Buton yang dipakai para Sultan Buton dalam melaksanakan pemerintahan Kesultanan Buton di masa-masa zaman Kesultanan. Kedua, Bapak Presiden mengadakan kunjungan di Kabupaten Wakatobi selama 3 hari. Kita tahu bahwa Kabupaten Wakatobi ini merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara sebagai kabupaten destinasi pariwisata yang sudah terkenal di seluruh dunia sejak mekar atau berpisah dengan kabupaten induk yaitu Kabupaten Buton. Di mana kabupaten ini setelah mekar dipimpin langsung oleh putra daerah sebagai bupati pada saat itu, yaitu Dr. Hugua. Beliau dalam kepiawaiannya mampu merubah wajah daerah ini dalam alam bebatuan yang dikenal di zaman-zaman masih Kabupaten Buton, yang tandus menjadi kabupaten yang sangat produktif melalui alam wisata yang mempunyai panorama yang sangat indah sehingga bisa menarik seluruh wisatawan-wisatawan domestik, wisatawan luar negeri, dan kabupaten ini dengan alam panorama yang indah melalui pariwisatanya bisa tergabung dalam segitiga karang dunia Indonesia sampai ke Kabupaten Raja Ampat. Ketiga, kunjungan Bapak Presiden Jokowi di 3 daerah yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan, di mana Bapak Presiden Jokowi di Kota Bau-Bau diberi gelar kehormatan Kesultanan Buton, yaitu gelar Laode, atau dengan kata lain gelar Lakina Bawangi Nusantara, sehingga Bapak Presiden kita Bapak Jokowi resmi menyandang gelar Kesultanan Buton Laode Muhammad Jokowi, di mana pihak Kesultanan Buton menitip pesan pada saat itu kepada Bapak Presiden lewat penyematan Bapak Presiden bisa menjadikan bagian untuk menjaga dan merawat nilai-nilai budaya Kesultanan Buton. Gelar ini pun pada tahun 1990 Kesultanan Buton memberikan kepada Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, dalam lawatannya mengunjungi melihat kondisi aspal Buton pasca bangkrutnya PT Sarana Karya pada tahun 1987, di mana PT Saka dengan keadaan terpaksa pada saat itu harus mem-PHK karyawannya sebanyak 800 orang lebih akibat bangkrutnya perusahaan PT Saka dalam mengelola aspal Buton. Dalam kunjungan Bapak Soeharto, pemerintah Kabupaten Buton pada saat itu melalui pihak PT Sarana Karya sangat mengharapkan agar kejayaan perusahaan PT Sarana Karya yang mengelola aspal Buton bisa kembali. Namun sampai pada kunjungan Bapak Presiden Jokowi, harapan itu hanya sebagai pepesan belaka. PT Saka tidak mampu beroperasi sampai sekarang, sehingga keadaan ini dimanfaatkan Pemda Kabupaten Buton untuk berusaha agar aspal Buton kembali mendapat kepercayaan dunia untuk memakai aspal Buton. Dalam kunjungan ini, satu hal yang sangat menarik ketika Bapak Presiden mengunjungi tempat
tambang aspal, di mana beliau melihat langsung secara dekat kondisi aspal beton yang begitu besar, sekitar 662 juta ton aspal beton yang ada di tambang aspal beton yang tidak bisa habis dikelola selama ratusan tahun. Menarik pernyataan Pak Jokowi bahwa selama ini negara mengimpor aspal dari luar sebesar 5 juta ton. Sementara di Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton ada potensi aspal yang siap produksi, sehingga Bapak Presiden memutuskan bahwa 2 tahun lagi negara tidak mengimpor aspal dari luar negeri. Semua aspal harus dikelola dan diproduksi di Buton. Baik itu BUMN silakan, swasta silakan, join dengan asing pun silakan. Akan tetapi kita ingin nilai tambah dari aspal Buton, nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, karyawan semuanya ada di sini. Itu yang kita harapkan kembali, Buton hidup sebagai industri penghasil aspal, bukan tambang aspal. Pernyataan ini merupakan peluang besar terhadap pengelolaan aspal Buton untuk mengembalikan kejayaan aspal Buton, di mana di masa silam sebelum aspal Buton mengalami pilot pada tahun 1987. Dalam mengembalikan kejayaan aspal Buton, ini memang dibutuhkan kehadiran negara, campur tangan negara, dan Bapak Presiden kita sudah mengikrarkan bahwa 2 tahun lagi negara tidak akan mengimpor aspal dari luar negeri. Ini merupakan kesempatan buat pemerintah daerah Kabupaten Buton. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam mengelola aspal ini mempunyai kepiawaian. Dalam masa 2 tahun bukan masa yang panjang, tetapi adalah masa yang sangat singkat. Karena kita tahu bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, 2 tahun lebih lagi akan selesai masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024. Nah, sehingga dibutuhkan seluruh stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Buton agar kooperatif bagaimana membangun komunikasi dengan baik dengan pemerintah pusat, dan mengharapkan campur tangan negara melalui Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sebelum selesai masa akhir jabatannya, beliau sudah membuktikan apa yang sudah dijanjikan, bahwa negara dalam 2 tahun ini akan memproduksi aspal, yaitu aspal Buton. Cita-cita ini kita sangat mengharapkan. Puluhan tahun, sejak tahun 1987 ketika aspal Buton di bawah pimpinan PT Saka mengalami pilot, ketika saat itu perusahaan PHK besar-besaran karyawannya, menghasilkan bahwa ekonomi Kabupaten Buton pada saat itu, di mana kabupaten saat ini masih dalam Kecamatan Pasarwajo, ekonominya sangat merosot. Ekonomi yang dirasakan sebelum PT Saka mengalami pilot sangat dirasakan masyarakat, sampai kalangan masyarakat kecil, petani, nelayan, bahkan siapapun sangat merasakan kondisi ekonomi kejayaan PT Sarana Karya. Nah, ketika PT Sarana Karya pilot dan bangkrut, mem-PHK sekitar 800-an karyawannya, kondisi ekonomi Kabupaten Buton, terutama Kecamatan Pasarwajo dan terutama karyawan PT Sarana Karya sangat merosot. Olehnya itu, dengan lawatan Bapak Presiden pada saat ini, kami berharap bahwa seluruh stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Buton
agar mengawal dengan baik apa yang sudah diberikan peluang oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bahwa dalam 2 tahun ini Presiden akan memutuskan negara tidak akan mengekspor aspal dari luar negeri. Komitmen ini yang diharapkan, tinggal bagaimana Pemda Kabupaten Buton menjemput ini dengan baik, agar apa yang disampaikan Bapak Presiden kita bisa tercapai dalam 2 tahun ini, atau sebelum Bapak Presiden, Bapak Jokowi selesai masa jabatannya sebagai Presiden RI tahun 2024 nanti. Nah, oleh-oleh yang kita harapkan di mana dalam perpolitikan Sulawesi Tenggara hari ini, seluruh provinsi dan seluruh masyarakat Buton Raya, di mana percaturan politik pemekaran yang dinanti-nantikan oleh seluruh stakeholder daripada Buton Raya, menaruh sejumlah harapan juga kepada Bapak Presiden kita agar bagaimana pemekaran Buton Raya dalam waktu dekat ini bisa tercapai, sehingga pengelolaan sinkronisasi dalam pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Buton, dalam hal ini aspal, di bawah pimpinan Provinsi Buton Raya bisa bersinergi dan membangun komunikasi baik dengan pemerintah pusat, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai dengan baik. Harapan kita semua bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Sultan Buton dalam penyematan gelar Laode Muhammad Jokowi, kami menitipkan sebagai masyarakat bahwa dengan penyematan gelar Laode dan pakaian adat Kesultanan Buton akan menjadi nilai tambah, nilai daripada Kesultanan Buton dalam nilai-nilai budaya, menjadi nilai pariwisata yang akan diperkenalkan di seluruh Indonesia baik maupun di seluruh dunia, bahwa Kabupaten Buton, Provinsi Buton Raya nanti di bawah Kesultanan Buton banyak nilai-nilai sejarah, banyak nilai-nilai kesultanan, nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisi yang dijaga, yang dirawat melalui titipan daripada Kesultanan Buton kepada Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi sebagai Presiden RI pada saat ini. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan dari Ufuk Timur, Kota Sorong, Papua Barat, anak rantau putra daerah Kabupaten Buton, kepada Bapak Jokowi, Presiden RI yang sudah mengunjungi daerah kami, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan. Semoga dalam lawatan saat ini, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Buton, dapat tercapai dengan baik, agar perekonomian masyarakat Kabupaten Buton terutama bisa meningkat kembali dari hasil produksi aspal Buton. Karena Kabupaten Buton hari ini hanya mengandalkan hasil daripada produksi aspal Buton. Kita tahu bahwa dari tahun sebelum kejayaan daripada negara, aspal Buton itu sudah mendunia, sudah terkenal. Nah, dengan adanya sumber daya alam yaitu aspal Buton, perekonomian Kabupaten Buton bisa meningkat dan bisa mendongkrak, sehingga bisa menghasilkan perekonomian yang baik. Nah, hari ini Jokowi, Presiden kita Bapak Jokowi tengah hadir dan telah melihat langsung
baik itu kondisi sumber daya alam Kabupaten Buton yaitu aspal maupun kondisi perekonomian yang ada saat ini di Kabupaten Buton seperti apa. Beliau sudah melihat langsung dan beliau sudah merasakan langsung. Itulah harapan kami. Terima kasih Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Sehat selalu dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, sebagai Presiden RI, sebagai Presiden yang peduli dengan kemaslahatan masyarakat, sebagai Presiden yang merakyat, sebagai Presiden yang melihat langsung kondisi masyarakat, sebagai Presiden yang turun langsung melihat, yang turun langsung bersentuh dengan masyarakat. Hal ini kami masyarakat Buton merasakan apa yang Bapak sudah lakukan. Selama ini kami hanya melihat melalui media, televisi, media-media lain, tetapi pada hari ini sejarah mengatakan di Tanah Butuni Bapak menginjakkan kaki beberapa kali sebagai kepedulian Bapak, sebagai Presiden, sebagai Bapak kami untuk menyentuh langsung, untuk menginjakkan kaki langsung di Tanah Butuni dan melihat lebih dekat, melihat kondisi Kabupaten Buton, melihat kondisi masyarakat Buton seperti apa. Nah, tidak sia-sia saya mengulangi lagi bahwa pada tahun 2019 walaupun saya mengkampanyekan Bapak di tanah rantau yaitu Kota Sorong di seluruh pelosok untuk memenangkan Bapak kembali periode kedua sebesar 80%, tidak sia-sia hari ini apa yang saya kampanyekan di tahun 2019, tahun 2022 Bapak membuktikan sejarah itu untuk menginjakkan kaki, melihat langsung masyarakat Buton keadaannya seperti apa. Dari jauh, dari ufuk timur, putra Buton sebagai putra perantau mengucapkan terima kasih. Wassalam. Ternyata macet. Udah itu aja. Jadi saya undangnya dulunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Jokowi.